ఈ ప్లేన్ హైజాక్ చేయబడింది. ఈ ప్లేన్ హైజాక్ చేయబడింది. ఈ ప్లేన్ ని మేము హైజాక్ చేస్తున్నాం. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Chor Nikal Ke Bhaga. Skor IMDb-nya 8,0. Film ini dibintangi aktor Bollywood Yami Gautam dan disutradarai oleh Ajay Singh. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Neha adalah seorang pramugari, Ankit adalah kekasih Neha. Ankit dan Neha adalah warga negara India yang tinggal di Dubai. Sheikh adalah anggota BIN India. Suatu hari, sebuah pesawat terbang dari Bandara Al-Barkat menuju New Delhi. Seorang penumpang bernama Ankit duduk di kursi bisnis kelas. Ankit adalah seorang manajer yang bekerja di perusahaan berlian. Seorang pramugari bernama Neha datang dan memberikan makanan untuk Ankit. Ankit langsung jatuh hati kepada kecantikan Neha. Setelah pesawat landing, Ankit mengajak Neha untuk makan malam bersama, namun Neha menolak. Malam hari, Neha berjoget di klub malam bersama teman-teman pramugari lainnya. Kebetulan, Ankit juga berada di sana. Ankit menghampiri Neha dan mengajaknya mengobrol, namun lagi-lagi Neha menolak. Setelah berjoget, Neha pulang bersama teman-temannya. Mobil Neha mogok di tengah jalan dan Ankit datang membantu. Ankit lalu mengantar Neha pulang. Mau tidak mau, mereka berdua berkenalan satu sama lain. Besok pagi, Ankit memfollow sosial media Neha. Neha memfollow back sosial media Ankit. Mereka berdua saling memfollow. Mereka berdua jadi sering mengobrol. Setelah melakukan pendekatan selama beberapa minggu, Neha akhirnya mau diajak makan malam. Ankit membawa Neha makan malam romantis di restoran mewah di dekat laut. Mereka berdua menjadi semakin dekat. Ankit menyatakan cintanya kepada Neha dan Neha menerima Ankit. Mereka berdua pulang ke apartemen dan melakukan njos-njos. Beberapa hari kemudian, mereka berdua terus melakukan njos-njos. Suatu hari, Neha memberitahu Ankit bahwa dirinya positif hamil. Ankit kaget, namun Ankit juga senang mendengar hal itu. Ankit melepaskan cincinnya dan langsung melamar Neha. Ankit berjanji akan segera menikahi Neha. Neha senang karena Ankit adalah sosok pria yang bertanggung jawab. Ankit dan Neha lalu makan siang di sebuah resto. Tiba-tiba, dua orang debt collector berwajah sangar memanggil Ankit. Mereka bertiga terlibat adu mulut. Ankit lalu kembali ke kursinya. Neha khawatir dan bertanya apa yang sedang Ankit alami. Ankit lalu menceritakan semuanya kepada Neha. Ankit mengatakan ia sedang terlilit hutang miliaran rupiah kepada seorang miliarder. Miliarder itu terus mendesak Ankit untuk segera melunasi hutang-hutangnya. Miliarder itu memerintahkan Ankit untuk mencuri berlian di perusahaan tempat Ankit bekerja. Namun Ankit menolak. Neha kesal karena Ankit baru memberitahu hal itu. Masalah hutang Ankit itu mengingatkan Neha akan masa lalunya dahulu. Neha menceritakan masa lalunya kepada Ankit. Dahulu, ayah Neha ditembak mati di depan Neha karena masalah hutang. Neha tidak ingin hal itu terjadi kepada Ankit. Neha akan membantu Ankit dalam mencari solusi. Besok pagi, Ankit menemani atasannya yang bernama Omar untuk menjual berliannya kepada Gubernur Provinsi Himachal Pradesh, India bernama Sanyal. Penjualan berlian senilai miliaran rupiah itu adalah ilegal. Umar akan mengirim berlian itu melalui pesawat. Sanyal dan asistennya bernama Bagat khawatir akan keamanan pengiriman berlian itu. Umar meyakinkan Sanyal bahwa kurir yang akan membawa berlian itu adalah orang yang amanah. Tas yang dibawa sang kurir memiliki kode rahasia yang nantinya hanya diketahui oleh Sanyal dan Bagat saja. Berlian itu juga akan diletakkan SIM card agar bisa dilacak. Jika ada yang berusaha mencuri tas itu, Umar akan mendapatkan notifikasi secara otomatis.
Akhirnya Sanyal setuju. Ankit akan ditugaskan menemani sang kurir naik ke pesawat itu. Untuk menjaga keamanan, identitas sang kurir akan dirahasiakan. Ankit juga tidak diberitahu identitas sang kurir. Ankit hanya bertugas untuk mendampingi Bhagat ketika sang kurir memberikan berliannya di bandara. 2 bulan kemudian, Ankit memeriksakan kandungan Neha ke dokter. Sang dokter menasihati Ankit agar terus menjaga Neha. Ankit dengan senang hati akan melakukan hal itu. Mereka berdua lalu jalan-jalan ke mall sembari melihat baju-baju bayi. Terlihat 2 orang debt collector itu datang lagi dan menelpon Ankit. Ankit kesal karena terus diikuti. Ankit dan Neha lalu kabur melarikan diri melalui tangga darurat. Ankit dan Neha pergi ke rooftop parkiran mobil. 2 orang debt collector itu mengejar Ankit dan memukuli Ankit. Neha panik dan menelpon salah satu sahabat mendiang ayahnya bernama Dansu untuk meminta tolong. Salah satu debt collector itu justru menendang perut Neha. Handphone Neha terjatuh dan Neha merintih kesakitan. Ankit marah besar kepada 2 debt collector itu. Ankit langsung membawa Neha ke rumah sakit untuk dioperasi. Beberapa jam kemudian, Neha sadarkan diri. Neha baru sadar janin dalam perutnya sudah tidak ada. Neha menangis sejadi-jadinya. Ankit memeluk Neha dan mencoba menenangkan Neha. Beberapa menit kemudian, miliarder itu menelpon Ankit dan terus mendesak Ankit agar segera melunasi hutang-hutangnya. Neha marah besar dengan miliarder itu. Akhirnya, Neha nekat mengajak Ankit untuk mencuri berlian itu bersama-sama. Awalnya, Ankit tidak setuju, namun Neha berhasil meyakinkan Ankit. Neha mengatakan ia sudah kehilangan bayinya gara-gara hutang Ankit. Neha tidak mau jika harus kehilangan Ankit juga. Setelah itu, Ankit dan Neha mulai menyusun rencana. Malam hari, Ankit menemui Bhagat dan mengajak Bhagat untuk ikut mencuri berlian itu. Bhagat langsung setuju. Setelah pesawat melakukan take off nanti, Bhagat akan memberikan kode taspin itu kepada Ankit. Ketika ketinggian pesawat di atas 30.000 feet, Umar tidak akan mendapatkan notifikasi. Setelah mendapatkan kode, Ankit akan dibantu Neha mencari posisi duduk sang kurir. Ankit akan mengambil berlian itu di dalam tas sang kurir. Beberapa hari kemudian, Ankit dan Neha mulai beraksi. Pesawat dari Bandara Al-Barkat siap terbang menuju Bandara Kullu di Provinsi Himachal Pradesh, India. Dalam penerbangan itu, Neha bekerja bersama seorang pramugari bernama Nita. Di dalam pesawat nanti, Ankit dan Neha akan berpura-pura tidak saling mengenal. Setelah semua penumpang sudah naik, pesawat bersiap untuk melakukan take off. Seorang bapak tua meminta air panas kepada Nita. Seorang bapak lainnya meminta jus kepada Neha. Setelah take off, Ankit mendapatkan SMS dari Bhagat berupa kode pintas itu. Ankit memberitahu Neha ia sudah mendapatkan kode pintas itu. Ankit memerintahkan Neha untuk mencari penumpang yang tidak mau makan dan minum dan juga bersikap tegang. Penumpang yang seperti itu diduga adalah si kurir. Neha mulai mencari penumpang yang seperti itu. Neha berkeliling menawari makanan dan minuman. Akhirnya, Neha menemukan 1 orang penumpang yang bersikap tegang dan menolak untuk makan dan minum. Neha yakin dialah si kurir. Neha lalu memberitahu lokasi duduk si kurir kepada Ankit. Setelah itu, Neha sengaja menjatuhkan makanan ke baju si kurir dan membuat si kurir pergi ke toilet. Ankit berdiri dan bersiap untuk mengambil tas si kurir. Namun tiba-tiba, pesawat itu dibajak oleh 3 orang bertopeng. Semua orang panik dan ketakutan. Ankit dan Neha bingung harus bagaimana. Para pembajak memerintahkan semua orang untuk diam. Sang pilot yang mendengar teriakan para penumpang langsung menyalakan tanda bahwa pesawat telah dibajak. Tanda itu diterima langsung oleh petugas ATC di Bandara Kullu. Para pembajak berteriak dan bertanya siapa flight marshal dalam penerbangan itu. Seorang pria lalu angkat tangan dan mengaku sebagai flight marshal. Pria itu lalu memberikan pistolnya kepada si pembajak. Seorang pemuda berdiri dan mencoba melawan si pembajak. Si pembajak memukul dan menendang si pemuda itu hingga jatuh tersungkur. Semua orang ketakutan dan terdiam membisu. Para pembajak mengambil semua handphone para penumpang. Para penumpang yang duduk di bisnis kelas diperintahkan duduk di ekonomi kelas. Si pembajak mendorong Neha untuk menemaninya berbicara dengan sang pilot. Si pembajak memerintahkan sang pilot untuk memberitahu pemerintah India agar segera membebaskan teman mereka yang bernama Adil. Jika tidak, si pembajak akan membunuh para penumpang satu persatu. Sang pilot langsung memberitahu hal ini kepada Bin India.
Kepala bin India langsung memerintahkan anak buahnya bernama Sheikh untuk mengatasi hal ini. Mendengar pembajakan itu, Sanyal memperingatkan Bhagat agar keberadaan berlian di dalam pesawat itu tidak diketahui media, karena pembelian berlian itu adalah ilegal. Bhagat patuh dan menurut saja. Para pembajak terus memantau para penumpang. Ankit berpura-pura sakit asma dan izin kepada satu pembajak untuk mengambil obat asmanya di dalam tas. Si pembajak memberikan izin. Ankit memanfaatkan hal ini untuk mengambil tas si kurir. Dengan cepat, Ankit mengambil tas si kurir dan berusaha memasukkan kode PIN itu. Namun tiba-tiba dari belakang satu pembajak tahu bahwa Ankit berbohong. Ankit tidak sakit asma. Si pembajak marah dan memukul hidung Ankit hingga berdarah. Ankit diperintahkan kembali ke kursinya. Neha izin kepada satu pembajak untuk mengambil kotak P3K dan mengobati hidung Ankit. Neha menasihati Ankit agar berhati-hati. Sheikh membawa Adil ke Bandara Kullu dan bersiap untuk bernegosiasi dengan para pembajak. Sheikh mengurung Adil di ruangan tertutup di Bandara Kullu. Angkatan Udara India datang dan berjaga ketat di Bandara Kullu. Bhagat juga sudah tiba di Bandara Kullu. Sheikh menelpon para pembajak dan mulai bernegosiasi. Di saat dua pembajak bernegosiasi, Ankit menunduk dan menyelinap masuk ke bisnis kelas. Dengan cepat, Ankit berhasil mengambil berlian di dalam tas si kurir. Setelah bernegosiasi, sang pilot memerintahkan semua orang untuk bersiap melakukan landing. Tiba-tiba, satu orang pembajak memergoki Ankit di ruang bisnis kelas. Mereka berdua lalu baku hantam. Berlian itu terjatuh ke lantai. Ankit berhasil merebut pistol si pembajak dan menembak dada si pembajak hingga tewas. Dua pembajak lain marah dan memukuli Ankit hingga babak belur. Ankit lalu diikat di dalam toilet. Melihat perkelahian itu, Flight Marshal mengambil satu pistol pembajak yang terjatuh. Flight Marshal itu langsung menembaki dua pembajak hingga tewas. Flight Marshal menghimbau kepada para penumpang agar kembali tenang karena semua pembajak sudah ia tembak mati. Namun, ketika Flight Marshal melihat Ankit di dalam toilet, Flight Marshal kaget melihat tubuh Ankit yang dililit bom. Flight Marshal lalu memberitahu semua orang ada bom di dalam pesawat. Sheikh langsung memanggil tim penjinak bom ke bandara. Dengan cepat, Neha membuka pintu darurat dan menyuruh semua penumpang agar segera turun. Si kurir mengambil tasnya terlebih dahulu dan turun dari pesawat. Neha membangunkan satu orang pria bernama Yadav yang masih tertidur. Tak lama kemudian, semua penumpang berhasil turun. Tim penjinak bom datang dengan cepat dan langsung menjinakkan bom itu. Ketika tim penjinak bom berhasil menjinakkan bom itu, dari bom itu keluar lagu India. Ternyata bom itu adalah palsu. Tim penjinak bom memberitahu hal itu kepada Sheikh. Sheikh bingung mendengar fakta itu. Di saat yang bersamaan, Sanyal melakukan konferensi pers dan mengatakan kepada media bahwa para pembajak berhasil dilumpuhkan oleh Flight Marshal dan semua penumpang berhasil diselamatkan. Pemerintah India mendapatkan pujian dari media. Ankit mengambil berliannya yang terjatuh di lantai. Ankit mengambil handphonenya dan turun dari pesawat. Neha lega melihat Ankit sudah turun dari pesawat dan berhasil mengambil berlian itu. Secara sembunyi-sembunyi, Ankit memberikan berlian itu kepada Bhagat. Tak lama kemudian, Angkatan Udara naik ke dalam pesawat untuk mengevakuasi mayat para pembajak. Tapi ternyata, setelah dicari-cari, di dalam pesawat itu tidak ada mayat satupun. Sheikh bingung mendengar fakta itu. సార్ ప్లేన్ మొత్తం ఖాళీగా ఉంది. ఇక్కడ ఎవరు బాడీ? Sheikh berlari menghampiri para penumpang dan bertanya siapa Flight Marshal-nya. Yadav berdiri dan mengatakan ia adalah Flight Marshal dalam penerbangan itu. Sheikh langsung menginterogasi Yadav. Yadav mengatakan, "Pak Sheikh, saya tidak membunuh siapapun. Selama di pesawat, saya tertidur dan tidak sadarkan diri." Sheikh semakin dibuat bingung. Sheikh yakin ada sesuatu yang terjadi dalam pesawat itu. Sheikh memerintahkan semua penumpang tidak ada yang boleh keluar dari bandara karena mereka semua akan diinterogasi.
Di ruang VIP, Ankit dan Bagat sedang menemani seorang ahli batu memeriksa berlian itu. Ternyata setelah diperiksa, berlian itu adalah palsu. Ankit dan Bagat kaget mendengar hal itu. Padahal Ankit sudah mengambil berlian itu dari tas si kurir. Ankit menenangkan diri sejenak di dalam toilet. Neha menghampiri Ankit di dalam toilet. Ankit memberitahu Neha bahwa berliannya adalah palsu. Ankit mulai putus asa untuk melunasi hutang-hutangnya. Neha mencoba menenangkan Ankit dan memeluk Ankit dari belakang. Tiba-tiba Ankit marah-marah dan mencekik leher Neha. Ankit mengatakan dengan jujur bahwa Ankit tidak mencintai Neha. Selama ini Ankit mendekati Neha hanya untuk melakukan pencurian itu. Tapi ternyata pencurian itu tidak berhasil. Ankit lalu keluar dari toilet. Mendengar hal itu, Neha tidak marah. Neha justru tertawa. Ternyata yang mencuri berlian itu adalah Neha. Cedir. Beberapa hari lalu, ketika dua debt collector mengejar Ankit dan Neha di rooftop parkiran mobil, Neha menelpon Dansu untuk meminta tolong. Neha justru ditendang oleh salah satu debt collector. Handphone Neha terjatuh ke bawah mobil. Dansu merekam telepon itu. Dansu merekam pembicaraan Ankit dan salah satu debt collector. Neha lalu dilarikan ke rumah sakit dan dioperasi. Setelah Neha sadar dan menangis karena kehilangan janin di perutnya, Dansu menelpon Neha dan memberikan rekaman itu. Di rekaman itu, Neha mendengar perbincangan Ankit dan debt collector yang ambigu. Neha langsung membuntuti Ankit dari belakang. Neha memergoki Ankit sedang bercanda dengan dua debt collector itu di sebuah kafe. Ternyata Ankit dan dua debt collector itu telah bersekongkol. Ankit sengaja membodohi Neha dan memanfaatkan Neha. Selama ini Ankit mendekati Neha untuk melibatkan Neha dalam pencurian berlian itu. Ankit berjalan keluar kafe dan pergi ke hotel. Neha terus membuntuti Ankit. Terlihat Ankit melakukan enjos-enjos dengan wanita lain di kamar hotel. Hati Neha hancur melihat hal itu. Neha menangis sejadi-jadinya. Neha bertekad akan melakukan balas dendam. Neha menemui Dansu secara diam-diam. Neha memberitahu idenya kepada Dansu. Neha akan memanfaatkan balik dan membodohi Ankit. Neha akan mencuri berlian itu melalui skenario pembajakan pesawat. Dansu setuju dengan ide Neha. Neha dan Dansu lalu memanggil 5 orang kepercayaannya. Neha langsung menyusun strategi. Dansu akan menyamar menjadi flight marshal. 3 orang lainnya akan menyamar menjadi pembajak. 1 orang tua bertugas membuat duplikat pistol menggunakan air panas. Dan 1 orang pemuda berpura-pura melawan pembajak. Ketika pesawat sudah melakukan take off, Neha membuatkan jus buah yang telah diberi obat tidur untuk flight marshal asli bernama Yadav. Setelah meminum jus itu, Yadav yang duduk di sebelah Dansu tertidur dan tidak sadarkan diri. Setelah itu, 1 orang tua masuk ke dalam toilet dan membuat duplikat pistol menggunakan air panas. Kemudian 3 orang lainnya memakai topeng dan mulai melakukan pembajakan. 1 orang pemuda berpura-pura melawan para pembajak. Ketika pesawat telah melakukan take off, anak buah Neha menghajar Ankit habis-habisan. Ankit lalu dililit bom palsu di dalam toilet. Dansu menembak ketiga pembajak menggunakan peluru bohongan. Dengan cepat, Dansu mengambil berlian yang asli dan menukarkannya dengan berlian yang palsu. Setelah itu, semua anak buah Neha dan para penumpang turun melalui pintu darurat. Di toilet bandara, Dansu berganti pakaian militer dan keluar dari bandara membawa berlian itu. Di sisi lain, Syekh mulai menginterogasi para penumpang satu persatu. Syekh menginterogasi Yadav lagi. Yadav mengatakan ia diberi minuman jus oleh Nita yang membuatnya tertidur dan tidak sadarkan diri. Syekh lalu menginterogasi Nita. Nita mengatakan ia hanya mengantarkan jus itu. Namun yang membuat jus itu adalah Neha. Syekh lalu menginterogasi Ankit. Syekh mengatakan, Ankit, para pembajak itu adalah penumpang yang menyamar. Aku tidak tahu siapa mereka. Tapi anehnya mereka hanya memukuli dirimu saja. Aku yakin kau adalah salah satu komplotan pembajak. Ankit mengelak hal itu. Syekh jengkel karena belum juga mendapatkan petunjuk. Bagat memberitahu Sanyal kalau berliannya adalah palsu. Sanyal kaget mendengar hal itu.
Sanyal memerintahkan Bagat agar tidak memberitahu siapapun mengenai berlian itu. Jika media tahu, Sanyal akan terseret kasus penyelundupan. Setelah itu, Sanyal ditelepon Bin India dan diberitahu bahwa pembajakan itu adalah palsu. Karena tidak ditemukan satu mayat pun di dalam pesawat, Bin India menghimbau agar Sanyal menarik kembali pernyataannya dan mengatakan yang sebenarnya kepada media. Sanyal menolak karena Sanyal sudah terlanjur mengatakan ada pembajakan di pesawat itu. Bin India patuh dan menurut saja. Sanyal sadar bahwa dirinya telah dirampok. Sanyal akan mencari tahu siapa perampok itu. Neha tahu sebentar lagi ia akan dipanggil Syekh untuk diinterogasi. Karena itu, Neha masuk ke dalam toilet dan menelpon Sanyal menggunakan nomor tak dikenal. Neha mengancam Sanyal akan memberitahu media mengenai penyelundupan berlian itu. Neha lalu mengirim bukti foto bahwa Ankit menerima kode pintas berlian dari Bagat. Melihat bukti foto itu, Sanyal beranggapan perampoknya adalah Ankit dan Bagat. Tak lama kemudian, Neha dipanggil Syekh dan diinterogasi. Syekh bertanya mengapa jus yang dibuat Neha membuat Yadav tidak sadarkan diri. Neha menjawab ia tidak tahu apa-apa. Ia hanya membuat jus buah seperti biasanya. Tiba-tiba Sanyal menelpon Syekh dan memerintahkan Syekh untuk menghentikan interogasi itu. Sanyal keceplosan dengan mengatakan Sanyal tidak mau media mengetahui tentang penyelundupan itu. Syekh baru sadar ternyata Sanyal menyelundupkan sesuatu di dalam pesawat. Syekh juga sadar bahwa semua jawaban-jawaban Neha adalah bohong. Syekh yakin Neha adalah dalang di balik semua ini, namun Syekh tidak mempunyai bukti. Syekh terpaksa memulangkan semua para penumpang. Neha dan para anggota timnya pulang bersama menggunakan bis. Neha duduk manis sembari tersenyum penuh kemenangan. Neha akan segera menjual berlian itu dan membagi rata uangnya kepada para anggota timnya. Ankit dan Bagat ditahan di rumah dinas Sanyal dan dipukuli habis-habisan. Sanyal mendesak Ankit dan Bagat agar mengaku dan mengatakan di mana berlian yang asli. Ankit dan Bagat mengatakan dengan jujur mereka memang berencana mencuri dari Sanyal. Namun mereka tidak tahu di mana keberadaan berlian yang asli. Sanyal lalu menunjukkan bukti foto yang dikirim Neha berupa kode pintas itu. Ankit baru sadar ternyata ini semua adalah jebakan Neha. Karena yang mengetahui Ankit sudah menerima kode PIN itu dari Bagat hanyalah Neha. 2 hari kemudian Neha menjenguk Ankit di rumah sakit. Ankit marah besar kepada Neha, namun Ankit juga memuji kecerdasan Neha. Neha mengatakan, Ankit, jangan pernah menyakiti seorang wanita yang sudah memberikan segalanya kepadamu. Setelah itu, Neha membagi rata hasil penjualan berlian kepada anggota timnya. Neha lalu berlibur ke luar negeri. Neha duduk di kursi eksekutif kelas layaknya jutawan. Habis. Apa pesan dari film ini? Jangan mudah percaya terhadap seseorang yang baru kita kenal. Dan jangan terlalu cepat bucin terhadap pasangan. Apalagi jika hubungan yang dijalani masih seumur jagung. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.